Siga wartawannya. Awas bro, isi. Yang belum selesai sketsanya sok selesai dulu. KDV-nya juga diberesin dulu. Nah, ntar kan tampilannya gini kalau udah nyentik dan lain-lainnya. Yang pertama, ini khusus yang top con ya. Ntar kalian pencet menu, pencet 7. Nah, di sini ada beberapa pilihan kan ya. Ada top up file, data collect, layout. Nah, kalian pilih yang data collect, berarti F2. Nah, nanti di sini kalian buat folder baru yang kelompok kalian. Misalnya namanya clear dulu ya. Misalnya kelompok 1 lah. Ini jangan lupa dirubah. KL ya, KL kelompok. Salah aja. Oke, KLM. Kelompok lah ya ini contoh. Udah itu enter. Nah, ntar dia tampilannya gini kalau udah di enter. Ada F1, F2, F3. Nah, F1 itu fungsinya buat ngemasukin si titik berdirinya TS. Kalau F2 backside itu nanti memasukkan si koordinat yang backside. Dan F3 foresight atau SS objek ya. Itu buat kalian ngedetailin. Nah, jadi yang pertama itu kita input dulu si data TS-nya F1. Nah, di sini ada PT, ID, insight, PT dan input. PT itu diisi sama angka, misalnya 1. ID-nya baru si nama titik yang berdiri TS, misalnya contoh BM2. Jadi PT-nya 1, kode PT-nya 1, ID-nya si BM12. Nah, insight AT ini tinggi alat diukur dari bawah sampai ke si garis ini ya, sampai si garis TS-nya ini. Nah, jadi nanti dari bawah diukur sampai si garis si batas ini. Nah, ketika udah ntar di input berapa satuannya meter, jangan lupa. Nah, ketika udah itu ini ada input, search, rect sama oceanage kan ya. Pertama kalian input oceanage-nya dulu, fungsinya buat memasukkan koordinat. Nah, ini PT tadi sesuaiin aja PT-nya sama si nama ini. PT-nya berarti kodenya 1 kan, ntar 1 ditulis. Terus di sini ada pilihan lagi, input, list, nest sama enter. Nah, kalian ntar masukin yang nest F3. Nah, di sini nanti masukin si koordinat titik berdirinya alat TS ini yang sesuai kemarin hasil pengukuran perhitungan. Ntar masukin N, E, Z-nya, KDH, KDV-nya. Ketika udah, ini contoh kita 0 ya. Ini kita nggak dirubah, tapi ntar sesuaiin sama itu kalian. Enter. Nah, ntar dia balik lagi ke tampilan sini. Ketika sudah baru direkam. Yes. Nah, ntar dia balik lagi ke tampilan awal. Ketika udah input, baru kalian input backside-nya. Nah, backside ini kan berdiri si prismanya yang udah dipasang di backside pakai statif. Kita input, pencet F2 sama BS, nanti kalian isi kode. Tadi kan BM itu 1 kodenya. BS itu berarti ntar kodenya 2. BS kodenya 2. P kodenya baru si titik berdirinya si prisma, titik berdirinya si backside. Misalnya titik berdirinya prisma itu di BM12 atau ya BM12 contohnya. Ntar dimasukin BM12 gitu. Sama ini juga tinggi si prisma sama sampai si, kalau prisma kan dia ada apa ya? Ada segitiga di samping warna hitam kalau nggak salah ya prisma. Nah, nanti dia diukurnya sampai situ, dari bawah sampai si tengah-tengah hitam itu si prismanya. Ntar kalian masukin tingginya berbentuk meter juga sama. Udah itu ke BS dulu. PT-nya sesuaiin sama si BS tadi. PT-nya berarti 2. PT-nya 2. Masukin yang NEA sama hasilnya. NE-nya dimasukin si titik backside-nya berapa sesuai yang kalian kemarin hitung titik berdiri alatnya prisma.
Ketika udah baru di enter, ini karena ini ya, karena belum dimasukin contoh ya, input dulu. Di rumus itu kan ada in terus sisanya itu maksudnya in. Oke, tadi enter ya, udah. Nah dia balik lagi ke sini. Ketika sudah balik ke sini, kalian bidik si TS ini ke Prisma. Misalnya udah pas, kunci semua, di offset, langsung kalian pencet minus, baru next. Ntar dia ngerekam, nanti dia otomatis ke luar sendiri. Nah ini kan karena nggak ada prismanya ya, jadi gini terus. Ntar dia balik lagi ke si tampilan ini otomatis. Nah selanjutnya F1 udah dimasukin, F2 nya udah dimasukin, F3 nya baru kalian mulai ngedetail. Kita pencet F3. Nah PT di sini itu dimasukin kode, jadi nanti setiap objek itu ada kodenya. Misalnya contoh jalan, objek jalan itu kodenya dari 100 sampai 200 ya. Terus nanti kode bangunan itu dari 201 sampai 250 misalnya. Terus kode pohon itu 251 sampai 300 dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap objek itu dibedakan si kodenya. Jadi setiap mau ganti objek itu diingat-ingat ditulis si PT ini. Misalnya kita jalan ya atau bangunan, kasih kode 100. Input dulu. Input 100. Oke. Ntar ya 4. PT kodenya baru kita tulis si jalan, JLN berarti ya. Tulisnya 3 huruf aja. Misalnya kalau jalan JLN, kalau bangunan berarti BGN atau apa terserah itu. Yang penting udah diingat. Jadi kita contoh JLN. JLN. Mana L? Oke, jalan ya. Enter. Nah, udah itu ukur si tinggi prisma yang ada di jalon. Jadi kan jalon tuh ada tingginya ya, ada meterannya di situ, ada angkanya. Nah, itu sesuaiin input ke sini. Misalnya contoh ini 1,6 meter. Nah, berarti si tinggi prismanya itu, si tinggi jalonnya itu 1,6 meter. Udah itu, udah semua dimasukin. Baru kalian bidik ke si prisma yang di jalon, dibidik. Ketika udah pas dikunci, lalu pencet Alt. Dia pencet Alt. Jadi dia ngerekam, ngebaca, dan ntar dia otomatis tampilannya kayak gini lagi. Tapi dengan catatan nanti dia otomatis si 100 ini ntar dia otomatis pindah ke 101. Jadi gak usah dirubah lagi kalau misalnya mau ukur jalan. Tapi kalau kalian mau ukur objek lain, si PT nya diubah lagi, si P kodenya juga dirubah lagi kalau mau ukur setiap objek lain. Tapi kalau misalnya mau terus jalan dulu semua itu berarti si PTH kodenya itu gak usah dirubah, ntar dia jalan sendiri. Yang penting ketika kalian mau pindah objek itu dirubah, dan mau ukur objek jalan lagi misalnya itu harus ingat angka terakhir di sini berapa, biar nanti ketika dimasukkan ke sini lanjutan dari si jalan yang sebelumnya kayak gitu. Udah gitu ya tinggal bidik lagi. Kalau pindah alat nanti input lagi dari awal gini gitu. Kalau pindah titik maksudnya pindah titik nanti input lagi si koordinat pertama, kedua, baru kalian ngedetail ke F3 kayak gitu ya. Nah ini cara-caranya. Ntar ketika udah selesai mah tinggal di exit aja. Ntar baru itu memindahkan data setelah selesai semuanya kayak gitu. Mungkin selesai. Ya cukup. Itunya gitu.